Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini, surat Al-Kahfi ayat 14-16, sebenarnya ini menjelaskan tentang situasi pada episode sebelumnya. Sebelumnya kita sudah bicara tentang bahwa Ashabul Kahfi, para pemuda Kahfi itu sudah berada dalam gua. Nah, proses sebelum itu sebenarnya adalah bahwa ketika para pemuda itu berdakwah, menyampaikan risalah Allah, menyampaikan tauhid, hal itu diketahui oleh raja. Dan mereka dipanggil oleh raja, diinterogasi oleh raja. Tetapi kemudian apa jawab mereka? Ini dijelaskan dalam ayat ini. Warabatna ala qulubihim idqamuhu, dan kami meneguhkan hati-hti mereka ketika mereka berdiri di hadapan raja yang diktator itu. Wa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. La nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak menyembah selain Allah sebagai Tuhan. Laqad qulna idzan satata. Jika kami menyembah Tuhan selain Allah, maka kami termasuk orang yang batil, orang yang sesat. Inilah salah satu bentuk keimanan, ketauhidan pemuda itu. Inilah yang mereka jaga, sehingga mereka berani berbeda di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu. Dan itu dilakukan di hadapan raja. Haulai qaumun attaudu min dunihi alihah. Inilah kaum kami yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Ini bagaimana mereka menjelaskan tentang situasi kaumnya pada waktu itu. Tetapi mereka tidak terpengaruh dengan keadaan lingkungan. Justru mereka bertahan dengan keyakinannya mereka. Laula yatuna lahim bisultanim bayyin. Kenapa? Katanya tidak sampai kepada mereka sebuah penjelasan yang sangat jelas. Waman adlamu mimman iftara 'alallahi kadiba. Ini salah satu bentuk keyakinan mereka bahwa tidak ada orang yang lebih zalim kecuali orang yang membuat sesuatu kebohongan terhadap Allah. Apa kebohongannya? Ada Tuhan selain Allah. Dan mereka, kaum-kaumnya itu, menurut para pemuda itu, tidak punya alasan yang jelas. Kenapa mereka menyembah selain Allah? Sehingga ini, keyakinan inilah yang kemudian membuat raja itu marah. Sehingga raja itu memerintahkan agar para pemuda itu pakaian tradisinya dilucuti. Dan mereka memerintahkan untuk mereka supaya mengubah pikirannya. Supaya tidak seperti itu. Tetapi mereka memberi tenggat waktu dalam waktu tertentu sehingga mereka bisa berubah. Sehingga tenggat waktu inilah yang kemudian merupakan sebuah pertolongan dari Allah. Dijadikan kesempatan oleh para pemuda itu untuk kemudian mereka menghindari dari fitnah agamanya. Sehingga inilah sebenarnya yang disyariatkan oleh Allah. Ketika masih lemah, tidak memiliki kemampuan untuk bisa mempertahankan keyakinan itu, maka lebih baik bersembunyi, lebih baik menghindar, lebih baik berlari untuk menyelamatkan fitnah agamanya. Karena kalau tidak seperti itu, maka menghindar itu adalah menjauh dari jamaah dan persatuan. Tetapi ketika terjadi fitnah di masyarakat, maka ujlah atau menghindar, menyendiri demi menyelamatkan agama itu adalah salah satu pilihan. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, yusiku ayyakuna khairu mali ahadikum gonaman. Hampir dekat waktunya bahwa harta yang terbaik untukmu adalah binatang ternak. Yatba'u biha sagofal jibal. Yang binatang ternak itu mengikuti di lereng-lereng bukit. Artinya beternak. Wa mawaqi'al qatr, dan tempat-tempat turunnya hujan. Berkebun ya. Yafiru bidinihi minal fitan. Melarikan diri dengan membawa agamanya dari fitnah agamanya. Jadi kadang-kadang ada suatu waktu di mana ketika fitnah itu melanda, maka lebih baik menyendiri saja. Menghindar dari fitnah agama itu dengan beternak, berkebun, sehingga agamanya selamat. Sehingga inilah yang terjadi kepada para pemuda itu. Mereka lebih baik menyendiri dengan keyakinannya daripada berbaur kemudian akan menjadi fitnah terhadap agamanya. Dia menyelamatkan agamanya. Sehingga Allah akan menolong sebagaimana dalam ayat ini. Wa idh tajaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, fa'u ilal kahfi, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Yansur lakum rabbukum mirahmatihi, maka
Niscaya Tuhan kalian akan melimpahkan sebagian rahmatnya, menyebarkan sebagian rahmatnya kepada kalian. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirafaqo, dan akan menyediakan sesuatu yang kalian butuhkan. Jadi ketika kalian menghindar untuk menyelamatkan agamanya, maka Allah yang akan menjamin, menyiapkan rezeki, kebutuhan, makan, minum, dan apa semua yang dibutuhkan itu. Itu adalah salah satu bentuk perintah dari Allah ketika fitnah agama begitu merajalela, begitu penentangan yang sangat luar biasa. Maka jangan buru-buru, menghindar dulu, menyelamatkan agama sehingga tidak terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik. Sehingga mereka kemudian dikisahkan bersembunyi di dalam gua itu. Para raja mencari mereka, tetapi dengan pertolongan Allah mereka tidak diketemukan di dalam gua itu. Sebagaimana Rasulullah ketika hijrah ke Madinah berada di Gua Syur, tidak ketemukan oleh kufar Quraisy. Hingga pada waktu itu Abu Bakar sangat ketakutan, khawatir, karena Abu Bakar melihat kaki-kaki yang mencari mereka berada di luar gua. Dan Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya seorang dari mereka melihat ke arah tempat telapak kakinya, tentulah dia dapat melihat kita." Tetapi Rasulullah bersabda, "Ya Abu Bakar, apakah yang mengkhawatirkanmu terhadap dua orang, sedangkan yang ketiganya adalah Allah?" Jadi menghindar bukan berarti sesuatu yang salah. Justru kadang-kadang pada titik tertentu menghindar untuk menyelamatkan fitnah agama adalah sebuah anjuran, sebagaimana yang dilakukan oleh pemuda Kahfi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.